أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلى حضرة شيخنا وعلمنا أستاذنا مربينا مرشدنا نور العباد محمد كريم بن عبد الحسين رحمه الله تعالى وصليه أكرمه أسمته وذريته وآل بيت الكرام شمل لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا وهدني الصالحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم يا ربنا اغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم يا ربنا اغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم الفاتحة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا انك انت الغفور الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah amma ba'du. Alhamdulillah kita belajar bersyukur dengan syukur yang benar-benar syukur, yaitu atas karunia rahmatnya kita dijadikan oleh Allah hadir di dalam majelis ilmu.
kita bersyukur juga dijadikan orang yang bersyukur, karena banyak orang diberi nikmat tapi tidak bersyukur. Ya alhamdulillah kita bersyukur, kemudian kita bersyukur jadi orang yang bersyukur. Jadi syukurnya kita kuadrat, 2 kali lipat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita melalui ngaji ini dalam rangka talibul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat, mencari ilmu sebagai kewajiban orang Islam, kita nanti di akhirat mendapatkan syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan. Siapa yang berhak memberi syafaat? Rasulullah. Nah, untuk mendapatkan syafaat Rasulullah, maka kita itu harus mengikuti apa yang telah diperintahkan Rasulullah. Kalau tidak menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan tidak mengikuti sunnah Rasulullah, ya tidak mungkin dapat syafaat. Kalau sudah tidak dapat syafaat, ya tidak mungkin selamat di akhirat. Mau mengandalkan apa? Amal kita sedikit, dosa kita banyak. Amal kita belum tentu diterima. Kita masih orang awam, masih orang bodoh. Kalau kita tidak mengandalkan syafaat Rasulullah, sulit kita masuk surga, kecuali memang Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Makanya kita banyak berdoa pada Allah memohon ampunan. Jadi jangan terlalu banyak minta urusan dunia, tapi minta ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada malam hari ini kita ngaji tafsir amali Quran surat Al-Baqarah ayat 7. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Allah menguji mati atas hati-hati mereka dan atas pendengaran mereka dan atas penglihatan mereka. Tutup tertutup, dan bagi mereka siksa amat besar. Khotama telah mengunci mati Allahu oleh Allah ala atas qulubihim hati-hati mereka, wa ala dan atas sam'ihim pendengaran mereka, wa ala dan atas absorihim penglihatan mereka, gisawatun tutup, walahum dan bagi mereka adabun siksa adimun yang sangat besar. Ini Allah berfirman terhadap ciri-ciri orang kafir. Ciri-ciri orang kafir yang pertama sudah saya jelaskan kemarin, yaitu jika diingatkan atau tidak diingatkan sama saja, tetap tidak ada perubahan. Nah, ini ciri-ciri yang kedua. Dari lafaz khatamallahu yang artinya mengunci mati oleh Allah, yang dapat kita amalkan dari ayat ini, kita berusaha takut ancaman Allah berupa ditutupnya hati kita. Saya ulangi, kita berusaha takut ancaman Allah berupa ditutupnya hati kita dengan cara menghindari menutup dari ingat Allah. Jadi kafir, kafaro itu artinya tutup, menutup. Maka kita
hindari kafir, yaitu tertutup tidak ingat Allah. Apa lawannya tertutup? Berarti terbuka. Lawannya lupa berarti ingat. Berarti kita berusaha ingat terhadap Allah. Sebab menutup hati dari ingat Allah, maka Allah akan sekalian mengunci mati hati kita. Kalau hati kita jarang ingat Allah, bisa-bisa Allah mengunci mati hati kita, tidak pernah ingat Allah sama sekali. Maka kita biasakan ingat pada Allah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu la ilaha illallah. Maka orang yang mati mengucapkan la ilaha illallah, itulah orang yang mati husnul khotimah. Lah, mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut itu sulit bagi orang yang tidak terbiasa mengucapkan la ilaha illallah selama hidupnya, dalam kesehariannya, dalam kebiasaannya. Makanya kita kalau dzikiran setelah sholat, ikuti agar mudah kita itu tidak kaku melafadzkan zikir. Jadi ketika sakaratul maut kita mudah mengucapkannya. Dan zikir itu dibiasakan, sehingga kita misalnya berjalan ya, tiba-tiba nendang batu, yang keluar zikir, bukan kalimat-kalimat kotor. Nah, misalnya tidak sengaja menyandung batu ya, astagfirullah misalnya. Karena terbiasa ketika sholat astagfirullahaladzim. Beda dengan yang biasa ngomong kotor, bilang jelek-jelek. Dapat kecelakaan malah ucap yang jelek ya. Kebun binatang disebut hewan ya. Yang berkaki 4 disebut. Jangan. Itu tanda hati kotor. Kalau ucapan kita kotor, itu tanda hati kita kotor. Kalau ucapan kita bagus, zikir, ya hati kita berarti zikir. Oke, kita lanjut. Saya ulangi, menutup hati dari ingat Allah, maka Allah akan sekalian mengunci mati hati kita. Maka jangan sampai hati kita tertutup dari ingat Allah. Misalnya kita ngaji kali ini, belajar sambil ingat Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau jadikan saya ngaji. Ketika sholat, belajar ingat Allah. Lah andai sholat saja tidak ingat Allah, apalagi di luar waktu sholat. Jika ketika sholat saja tidak ingat Allah, apalagi di luar waktu sholat. Jadi sholat itu intinya adalah mengingat Allah. Untuk kita belajar di luar waktu sholat. Orang munafik dikunci mati hatinya sehingga masuk dalam lingkaran setan. Meskipun kelihatannya berbuat baik, tapi hatinya busuk. Itulah orang munafik. Orang munafik itu lebih membahayakan. Kalau musuh jelas-jelas ya. Tapi kalau orang munafik di depannya baik, tiba-tiba membunuh misalnya. Jadi dulu ada seorang khalifah ya. Umatnya itu pengkhianat. Lagi sholat dibunuh, ditusuk pakai pedang, akhirnya mati. Jadi mengikut, jadi pengikutnya, padahal seorang munafik. Munafik lebih sadis. Makanya kita menghindari kemunafikan dalam diri kita. Dari kata ala qulubihim, atas hati mereka, yang dapat diamalkan dari lafadz qulubihim, kita waspada gerak hati kita, gerak-gerik hati kita. Jadi ada namanya manajemen kolbu. Jadi hati itu harus diatur, jangan sampai salah niat. Jangan sampai salah niat. Lakukanlah segala sesuatu karena lillah, karena Allah. Misalnya sebagai santri,
Sholat karena panggilan Allah, bukan karena disuruh-suruh ustadznya, bukan takut dihukum, bukan untuk cari perhatian, bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu dibiasakan, ini gerak-gerak hati kita, karena innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung niatnya. Niatnya apa, ya dapatnya itu. Misalnya niatnya karena pujian, ya kalau dapat pujian. Kalau tidak dapat pujian, ya tidak dapat apa-apa, tidak dapat pahala dari Allah. Maka kita hindari suka dipuji. Orang suka dipuji pasti tidak suka diolok, tidak suka dihina. Dan kalau tidak ada yang memuji, pasti sakit hati. Sudah berusaha dandan cantik banget, nggak ada yang bilang cantik, rasanya kecewa. Misalnya, ala qulubihim, kita waspada gerak hati kita karena bagaikan mesin atas perbuatan jasad kita. Jadi anggota jasad kita itu dikendalikan oleh hati. Hati itu ibarat mesinnya, inti dari jasad itu hati. Jika hati baik, maka amal jasad kita baik. Dan jika hati kita jelek, amal kita jelek. Biasanya orang melakukan sesuatu itu berdasarkan bisikan-bisikan dalam hati terlebih dahulu. Kalau hatinya mengajak sholat, ya jasadnya berwudu pergi ke masjid. Kalau hatinya tergerak kepingin mencuri, berjudi misalnya, mesti jasadnya ngikuti hati kita. Maka hati itu adalah dasarnya, sumbernya. Lah jasad ini diperintah oleh hati. Maka kalau hati yang jahat, jasad kita ikut jahat, bahayanya begitu. Beda dengan hati yang baik, suka menolong, suka memberi, suka membantu. Maka jasadnya suka membantu, suka menolong. Kalau hatinya kepikirannya kepengen menjahili orang saja, ya akhirnya jasadnya menjahili orang. Begitu. Maka paling penting adalah perbaikan hati. Tapi melalui amalan-amalan zahir. Nah, jika segumpal darah yang disebut hati masuk surga, maka seluruh jasadnya akan masuk surga. Akan tetapi jika segumpal darah yang namanya hati itu masuk neraka, maka masuk nerakalah semuanya jasadnya. Maka ukuran seseorang iman juga letaknya di hati. Maka kita berusaha berhati-hati dengan hati. Jangan sampai salah niat misalnya. Wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka. Dari ayat ini, lafaz ini, kita takut ancaman Allah berupa dikunci mati pendengaran kita dari petunjuk. Hati-hati yang telinganya sulit mendapat petunjuk, barangkali dikunci oleh Allah dari mendapat petunjuk. Kenapa kita kadang sulit mendengarkan pengajian? Kenapa kita telinganya sulit mendengarkan murotal Al-Quran? Kenapa kita sulit menerima pembelajaran ilmu? Barangkali kita banyak kafirnya, banyak munafiknya, sehingga Allah mengunci telinga kita. Orang yang hatinya baik, orang yang beriman, itu akan dibukakan telinganya. Maksudnya dari apa? Dari petunjuknya Allah. Dijadikan senang. Kalau yang ditutup telinganya dari petunjuk Allah, dengar pengajian itu gak enak, gak suka, gak bisa tenang, kepengennya pergi, panas, dan sebagainya. Padahal petunjuk itu sendiri adalah bermanfaat untuk kita. Kenapa kita malah menolaknya? Begitu loh.
Nanti di akhirat orang yang seperti itu menyesal-menyesalnya. Kenapa dulu kamu kafir? Kenapa kamu tidak mengikuti petunjuk? Padahal saya sudah mengutus seorang Rasul. Jawaban Allah seperti itu. Ketika seorang hamba disiksa di neraka, ya Allah ampunilah saya. Kenapa dulu tidak beriman? Kenapa dulu kamu tidak mengikuti dakwah yang disampaikan Rasulullah, yang disampaikan ulamanya Allah, yang disampaikan ustadz-ustadz? Mereka adalah utusanku, mereka adalah wakilku di bumi. Nanti tidak bisa kita protes pada Allah, memang kesalahan kita. Nah, kita gunakan pendengaran kita untuk mendapat petunjuk. Jadi petunjuk itu bisa dengan melihat, dengan mendengar. Melihat contohnya dengan membaca, ya. Telinga dengan mendengar. Nah, kita gunakan pendengaran kita untuk mendapatkan petunjuk, misalnya untuk mendengarkan Al-Quran. Kenapa kita mendengarkan Al-Quran? Karena Al-Quran itu petunjuk hidup bagi manusia. Ibaratnya kita beli sepeda motor. Nanti pasti ada keterangan-keterangan cara pemakaian. Nah, ketika 2 bulan misalnya harus ganti oli, harus diservis. Itu ada buku panduan cara perawatan sepeda motor. Kemudian kita beli HP misalnya, pasti ada aturan-aturan HP, petunjuk-petunjuknya, ya kan? Beli TV, beli apa saja. Begitu juga manusia. Manusia itu juga ada petunjuknya. Cara hidup yang benar itu bagaimana? Kalau tidak sesuai petunjuk, bisa-bisa rusak. Beli HP, pemakaiannya tidak sesuai aturan, cepat rusak. Pakai motor tidak sesuai petunjuk aturan pakai motor, ya rusak. Kalau manusia tidak hidup dengan petunjuk Allah, ya rusak. Sampai-sampai andaikan tidak diutus seorang Rasul ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, niscaya manusia itu berakhlak bagaikan hewan. Andaikan di bumi ini tidak diutus seorang Rasul, maka manusia bagaikan hewan. Bagaimana tidak disebut hewan? Orang sekarang suka keluyuran. Hewan itu suka keluyuran. Orang sekarang suka buka aurat. Hewan nggak pernah pakai baju. Orang sekarang banyak yang berzina. Hewan tak punya malu, depan orang pun berzina. Ayam pagi-pagi sudah berzina. Kambing. Kalau kambing melahirkan di luar nikah, ya namanya kambing. Manusia. Nah, padahal Allah sudah maha sayang, yaitu apa? Memberikan hukum namanya nikah, yaitu untuk jalan yang halal. Maka jangan pacaran tapi nikah saja. Nikah yes, pacaran no. Ya. Nikah halal, pacaran haram. Pacaran setelah nikah halalan thayyiban, ya, halal dan baik. Ya. Oke, lanjut. Wa ala absarihim, dan atas penglihatan mereka. Absar, basyiron, itu melihat. Allah basyiron, Allah maha melihat. Wa ala absarihim, kita berusaha menghilangkan tutupnya mata hati kita yang menyebabkan tidak bisa melihat maha kuasanya Allah, termasuk tidak bisa melihat maha kuasanya Allah yang menghidupkan setelah mati. Kebanyakan orang itu tidak beriman karena tidak yakin bahwa setelah mati di hari kiamat nanti dibangkitkan kembali. Padahal bagi Allah membangkitkan setelah mati itu sangat amat mudah. Jangankan sudah jadi tulang belulang, dulu Nabi Adam itu belum ada tulangnya, bisa dibuat oleh Allah. Apalagi manusia yang sudah ada kerangkanya.
sudah ada tulang belulangnya. Yang namanya Tuhan ya maha kuasa, maha bisa menghidupkan kembali setelah mati, ya kan? Nggak mungkin sudah jadi tulang belulang masa bisa hidup, tidak mungkin matinya sudah lama masa bisa bangkit. Loh, Allah itu maha hebat, Allah maha kuasa. Jika Allah sudah kun fayakun, jadi maka jadilah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Manusia itu terbuat dari setetes air yang hina. Buktinya bisa jadi janin, bisa jadi bayi, bisa keluar ke dunia. Maha hebatnya Allah kan? Allah menjadikan kiamat cukup laut tsunami, langsung tsunami. Kun fayakun. Gunung meletus beneran kalau sudah Allah memerintahkan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Misalnya malaikat Israel cabut nyawanya ikan, langsung cabut. Allah maha kuasa. Misalnya kita menjaga pandangan kita dari sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah, itu cara bersyukur terhadap mata. Bersyukur terhadap telinga, mendengarkan yang baik-baik. Bersyukur atas hati, berarti selalu ingat kepada Allah. Hati itu makanannya iman. Kalau akal makanannya kalau perut makanannya nasi. Kalau perut tidak diisi nasi, sakit apa tidak? Bisa-bisa mati. Hati kalau tidak diisi iman, ya hatinya sakit. Bisa-bisa hatinya mati. Otak juga demikian, tempatnya ilmu, nggak pernah diisi ilmu, isinya ya kotoran-kotoran, kejelekan-kejelekan. Maka kita diberi akal, kita isi dengan ilmu, kita diberi hati, kita isi dengan keimanan, kita diberi jasad, tangan, kaki untuk beramal soleh atau beramal baik. Contohnya apa? Menyapu kelas, menyapu halaman, itu amal soleh. Jangan dikira bukan ibadah, itu ibadah. Itu dibalas oleh Allah. Menyapu di madrasah berkali-kali lipat daripada menyapu rumah kalian sendiri. Ini rumahnya Allah, sedang rumahmu milikmu sendiri. Masjid, madrasah, pondok pesantren, itu tempat-tempatnya Allah. Berakhlak pada Tuhan, muliakanlah Allah, nabi, ulama, pejuang dan ustaz. Allah berakhlak pada Tuhan, muliakanlah Allah, nabi, ulama, pejuang dan ustaz. Allah kan rumah murid dan keluarganya, hormat pesantren, masjid dan madrasah, muliakan rumah murid dan keluarganya, hormat pesantren, masjid dan madrasah. Berakhlak pada Tuhan, dulukan sesama manusia, dulukan orang tua, dulukan. Sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa kata dulukannya itu diulang sampai 3 kali? Karena memang harus diutamakan. Dulukan. Yaitu apa? Berakhlak pada Tuhan. Berakhlak pada Tuhan apa? Kita menjalankan kewajiban-kewajiban terhadap Tuhan. Sholat, ngaji, sekolah, cari ilmu, itu kewajiban terhadap Tuhan. Hak-haknya Allah, yang apabila kita meninggalkannya, hutang pada Allah. Kemudian berakhlak terhadap manusia.
kita muliakan yang lebih tua. Berakhlak pada Tuhan maksudnya apa? Muliakan apa? Nabi, ulama, pejuang, dan ustaz. Sekarang tidak ada nabi, maka kita muliakan ulama. Al ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Kemudian ulama pejuang. Pejuang itu orang yang gigih dalam agamanya Allah. Insya Allah mudah-mudahan Ustadz ini termasuk pejuang ya. Berjuang menyebarkan agama Allah atau menyampaikan ayat-ayatnya Allah. Sama kayak ulama-ulamanya Allah, kayak Nabi, tugasnya apa? Dakwah, syiar. Menyampaikan risalah-risalah yang datangnya dari Allah berupa ayat-ayat Al-Quran. Pejuang dan ustadz, ya, ustadznya dihormati, bukan disakiti. Ustadznya dimuliakan, jangan dihinakan. Terusan muliakan rumahnya, berarti dimuliakan rumahnya, bukan malah dikotori tapi dibersihkan, dijaga, bukan malah dicuri misalnya. Ya, jadi rumahnya para ustadz-ustadz, guru-guru itu dijaga, bukan malah kalian yang membuat keonaran, jangan, tapi dijaga. Ya, jangan berani-berani mencuri punyanya ustadz, punyanya guru, punyanya kiai, jangan. Jika mencuri itu dosa, mencuri punyanya ustadz atau kiai sangat dosa berkali-kali lipat. Mencuri di tempat biasa dosa, mencuri di pondok, di masjid sangat dosa. Berjudi dosa, berjudi di pondok sangat dosa. Harus bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah diterima tobatnya kalau tobatan nasuha. Maka bertobatlah ketika kita melakukan kejelekan, perbuatan maksiat dosa. Gisawatu walahum adabun adim. Gisawatun tutup, walahum dan bagi mereka adabun siksa, adimun yang sangat besar. Yang sangat besar, adim. Adim itu artinya besar. Yang dapat kita amalkan dari lafaz ini, kita takut ancaman Allah untuk orang kafir. Kita jangan menganggap diri kita itu sudah menjadi orang mukmin, barangkali diri kita banyak kafirnya toh. Maksudnya apa? Kadang diingatkan masih tidak mau. Kadang diajak ngaji sulit, diajak zikir tidak mau ikut zikiran, malah keluar. Yaitu termasuk ciri-cirinya. Kita banyak ingat siksa neraka yang sangat besar, sehingga kita berbuat segala sesuatu untuk menghindari neraka. Saya ulangi, kita banyak ingat siksa neraka yang sangat besar, sehingga kita berbuat segala sesuatu untuk menghindari neraka. Neraka itu siksanya pedih. Jika api dunia itu panas, api neraka sangat panas, berkali-kali lipat. Tidak ada apa-apanya api dunia. Kita tidak bisa bayangkan api dunia itu panas, api neraka apalagi. Lah api yang ada di dunia saja itu ngambilnya dari pucuknya api neraka. Itu pun sudah dicuci dulu ya, sehingga tidak terlalu panas. Api yang bergejolak, api yang menyala-nyala, kalau dijelaskan dalam surat yang lainnya kan? Api yang membakar sampai ke hati, api yang membakar sampai ke ubun-ubun, diinjak lewat kaki panasnya sampai ubun-ubun, sampai kepala, membakar badan sampai ke hati panasnya.
kulitnya hangus. Orang yang masuk neraka bagaikan plastik yang terkena api, langsung terbakar, hilang. Kamu bisa bayangkan ada sebuah gunung, di dalamnya ada lahar yang sangat panas, kemudian kamu masuk ke situ, sudah lenyap setulang-tulangnya, luntur semua, hilang. Kita pernah lihat di video itu, lahar merah panas sekali keluar. Nah, itu makanannya orang yang di dalam neraka nanti. Itu lahar panas, nanah, darah. Kalau dijelaskan dalam Quran surat Al-Ghasyiyah seperti itu. Makannya makanan yang berduri, bukannya kenyang tapi mulutnya rusak, hancur makan buah pohon berduri. Ususnya rantas, putus-putus. Bukannya kenyang, tambah sakit-sakitan. Karena tujuannya diberi makan itu adalah untuk menyiksa di dalam neraka. Maka dari itu kita di dunia diberi akal itu untuk membedakan antara yang baik dan yang jelek, untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, untuk membedakan mana yang pahala, mana yang dosa, mana yang menuju surga, mana yang menuju neraka, mana yang menuju siksa, mana yang menuju mana yang menuju penyesalan, apa menuju rasa syukur. Nah, ini perlu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita punya akal, manfaatkan akalnya. Kenapa Allah beri akal? Tadi jawabannya apa? Agar kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Wala talbisul haqqo bil batil, dan janganlah kamu mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Berarti kalau sudah istiqomah baik, ya baik terus, jangan ada jeleknya, jangan dicampur aduk. Kamu tahu ada air satu ember bersih, gara-gara kena air kencing, airnya tercampur. Jadi najis apa tidak? Najis, karena tercampur najis, kejelekan. Ya, ibaratnya seperti itu. Khawatirnya kita amalnya baik, tapi ada kesalahan, kejelekan yang pada diri kita. Akhirnya amal kita tidak diterima karena banyak dosanya, banyak salahnya. Begitu. Nah, maka ketika sudah berbuat salah, hendaknya langsung bertobat. Khawatirnya apa? Belum sampai tobat, meninggal dunia. Misalnya tadi meninggalkan sholat subuh tidak dikodok, tiba-tiba mati belum sholat subuh, 200 tahun di neraka. Meninggalkan satu sholat waktu, 200 tahun di neraka. Kalau 5 waktu atau dalam sehari ditinggalkan semuanya, 1000 tahun. Kenapa begitu? Karena hari akhirat dengan hari dunia selisih 1000 tahun. 1000 tahunnya dunia sama dengan 1 harinya di akhirat. Satu harinya di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Maksiat seharian siksanya 1000 tahun. 2 hari 2000 tahun. Semakin hari semakin tahun meninggalkan sholat, semakin lama kontraknya di neraka. Maka hakikatnya manusia itu hidup untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Maka kita gunakan hidup ini, prioritaskan, utamakan untuk menghamba kepada Allah. Jangan terlalu sibukkan urusan dunia, urusan senang-senang. Contohnya tidur-tiduran, jalan-jalan, bermain yang sampai meninggalkan sholat. Jangan, ya. Harus tahu waktu. Waktunya jam 3 waktunya sholat asar, jam 12 waktunya sholat duhur. Apalagi kalian sudah dengar azan, maka hendaknya cepat-cepat ke masjid. Ibaratnya itu mau berangkat. Kalau sudah qomat itu sudah mau berangkat, itu ibarat tiket pesawatnya. Harus on time.
Orang kerja di kantor saja harus on time, tepat waktu. Kita sholat sering terlambat. Nah, maka harus ada upaya perbaikan. Ya Allah, hari ini saya kurang baik, banyak sholat yang telat. Besok insya Allah ya Allah, saya akan tepat waktu. Nah, begitu. Ya Allah, berilah kekuatan pertolongan. Jadi minta tolong pada Allah. Ya Allah, jadikan saya orang yang menjalankan perintah-Mu. Karena tanpa pertolongan Allah itu tidak bisa. Makanya saya kalau melihat yang sholatnya tidak berjamaah atau telat atau mungkin tidak sholat, saya hanya ingat Allah. Mungkin orang itu tidak mendapat rahmat dari Allah. Jadi orang yang bisa berbuat baik sholat itu semata-mata karena rahmat Allah. Jadi yang sudah bisa baik, bisa ngaji, bisa sholat, itu jangan merasa sombong, jangan merasa keakuan. Ini saya baik, saya rajin, aku jangan. Tapi karena Allah yang menjadikan, Allah yang membimbing. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya, tiada upaya, tiada kekuatan kecuali dari Allah. Maka jangan disombongkan. Hafalannya banyak, ya jangan sombong karena Allah memudahkan, kemampuannya berbeda-beda. Begitu. Tapi yang belum bisa ya jangan ini Allah yang menjadikan saya tidak bisa, jangan ya. Karena kamu harus usaha. Nanti kamu nggak bisa baca Quran, iya ini saya kurang mendapat rahmat dari Allah ya. Ya makanya berdoa pada Allah, mudah-mudahan diberi rahmat. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, sampai sini saja ngajinya. Apa yang kalian dengar, apa yang kalian lihat, jika itu kebaikan, maka diingat, terus diamalkan. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Saya akhiri hadinas suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya